Tuhan
menyembah Allah kami, Allah yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, kami mohon agar Tuhan menguduskan kami, menyucikan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah roh kami nampak kudus di mata Allah. Biarlah roh-Mu yang kudus itu akan bekerja sama dengan roh kami, untuk kami menerima berkat-berkat Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan dan sampai akhir ibadah ini, kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan daripada Tuhan turun atas kami semua, atas hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, buat hamba Tuhan Ibu Linda yang sudah ada bersama dengan kami dan juga suami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kuasa Tuhan boleh nyata, Roh Allah bekerja mengalir di antara kami dan membawa kami untuk berjumpa dengan Engkau, dan kami boleh menikmati berkat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat umat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Engkau menawar dengan cara-Mu Allah, Engkau menjamah, Engkau memberkati secara pribadi ya Tuhan. Buat mereka tidak bisa hadir, Tuhan pula memberkati mereka, sertai mereka Tuhan, sebagaimana juga Engkau menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, hati kami beria-ria oleh karena kami semua dapat memuji menyembah Engkau di dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang siap umat Tuhan diberkati oleh Allah, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Ya. Kita percaya bahwa Yesus hidup dan bangkit untuk kita. Haleluya.
kuasa Tuhan. Kita percaya kuasa Roh Kudus ada di dalam kami. Rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita satukan hati kita. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini. Secara kita. Terima kasih Tuhan. Kita dengan tenang sejenak. Kita tenangkan hati kita dan kita teduhkan pikiran kita. Pandanglah kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib dan telah bangkit dari kubur. Hari ini adalah hari kemenangan bagi setiap kita. Tujuan hidup kita adalah mencapai kekekalan. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Nilai hidup kita sangat penting adalah nilai kekekalan. Hari-hari ini kita lihat begitu banyak orang meninggal. Dan hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa waktu ini sangat sempit sekali. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita lebih bertekun lagi untuk datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Gembala Sidang, Ibu yang kami hormati, Tante Ketut sebagai seorang ibu yang melayani Tuhan di tempat ini. Dan itu tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya karena jemaat Tuhan dan para pengerja yang mendukung gereja ini ada. Bukan karena kekayaan dan bukan karena kekuatan dan bukan karena kehebatan kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Terima kasih di tempat ini gereja Tuhan berdiri Tuhan. Kami yakin kuasa Allah mengalir di tempat ini. Roh Kudus Allah mengalir atas gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Murah Basikara Lamara Basyanda. Saya percaya Tuhan, gereja ini gereja yang suka berdoa. Maka Tuhan akan mengerjakan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Maka Tuhan akan mengerjakan lebih daripada apa yang kami mau Tuhan. Karena Engkau Allah yang hebat, pencipta langit dan bumi. Engkau bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami sangat percaya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Kami sangat bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang dapat menolong setiap kami di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, hadirlah Engkau dan penuhi setiap kami untuk kami mengerti rencana Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Shalom. 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 Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan. Ada pepatah mengatakan, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Kalau melihat dan mukaku ini, udah pasti Anda tahu saya dari Korea Selatan, artinya dari Batak, ya, Sumatera Utara. Kalau orang Sumatera Utara itu sering dibilang Korea Selatan, tapi saya bangga jadi orang Batak ya. Setiap suku yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita bangga. Haleluya. Amin. Kok begini dia. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Tante Ketut, merupakan senior Pertamina, senior saya. Saya masih banyak belajar dari beliau dalam pelayanan dulu bersama almarhum Bapak Ketut. Ya, saya sangat berterima kasih. Saya senang ada di tempat ini. Yang tadi saya tanya Pak Rahmat,
Wah, bagaimana kabar? Suami saya tanya tadi, kok ada kasur? Ya, kadang-kadang ada 2 semalam suntuk. Jadi istirahat di tempat ini. Saudara, 2 itu sangat penting. Ya, terima kasih buat sahabat saya Novi, juga Pak Rahmat. Kami satu perguruan, saya belajar di sekolah tinggi teologi Pokok Anggur. Pimpinan kami sama Pak Andre dan Pak Rahmat di sana sebagai kepala sekolah yang memegang SMP. Apapun itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin baru-baru ini kami dengan Ibu Ketut ya menghadiri satu seminar lewat Zoom yang dibawakan oleh Ketua Sinode kami dan Sekretaris Umum yang mengatakan bahwa doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting dan dikatakan, karena saya lihat juga Tante Ketut hadir di dalamnya, memang diwajibkan gembala harus hadir. Ditulis, jangan pernah Anda jadi pendeta kalau Anda tidak berdoa minimal 1 jam 1 hari. Dan jangan pernah Anda menjadi pendeta kalau saudara tidak membaca Alkitab ini setiap hari minimal 2 pasal. Jangan pernah Anda jadi Kristen kalau Anda tidak pernah membaca Alkitab ini sampai selesai. Tapi saya percaya Alkitab ini, maaf saya buka aja ya supaya enak, karena jendela juga buka. Saya percaya saudara, doa itu bukan dengan kekuatan, bukan dengan kehebatan, dan dianjurkan oleh Ketua Umum Sinode kita, Bapak Budi Setiawan, supaya kita berkhotbah tentang kekekalan, supaya kita berkhotbah tentang nilai-nilai kekekalan, karena di bumi ini segala sesuatu akan berlalu dan tidak ada yang abadi. Kalau mungkin kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang, maka Bill Gates dan Melinda, orang terkaya nomor 4 di dunia, barangkali mereka tidak bercerai. Dan dikatakan 2.000 lebih triliun harta kekayaan mereka. Tapi ketika ditanya salah satu stasiun televisi, apakah Anda bahagia tahun-tahun kemarin? Dibilangnya, saya sangat bahagia, mendapatkan istri, mendapatkan suami, mendapatkan 3 orang anak saya, dan saya di dalam Kristus. Tetapi perubahan terjadi dan dikatakan saya tidak bahagia walaupun uang saya banyak 2.000 triliun. Tidak ada artinya. Kebahagiaan itu uang perlu, tapi bukan itu rupanya membahagiakan kita. Wah, saya senang ya, putra daripada Bu Ketut. Ya, saya waktu dia menikah, saya masih datang. Ya, Bu Ketut ini sangat rendah hati, luar biasa. Ya, luar biasa. Saya senang ada di sini. Saya anak pendeta. Dari kecil saya diajarkan nilai kekekalan. Saudara, kenapa saya ingatkan itu nilai kekekalan? Supaya saudara lebih mencintai Tuhan daripada hati saudara. Cintailah Tuhan, karena waktu-waktu ini tidak tahu lagi kita apa yang terjadi saat ini. Kita nggak tahu corona ini kapan berlalu. Semua digoncangkan dunia pada saat ini. Kita pikir dengan adanya vaksin, saya tanya tadi Tante Ketut gimana? Sudah divaksin? Ya, sudah 2 kali saya divaksin. Memang semua gembala-gembala baik PI sudah divaksin mungkin 2 kali paling sedikit. Tetapi keluar lagi pengumuman dari pemerintah kita bahwa tidak cukup hanya divaksin juga, harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan kita lihat baru-baru ini, ya India, ya semakin parah dan semakin parah. Banyaknya orang-orang India yang masuk ke Indonesia, dari Malaysia, dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia, membuat lebih banyak lagi virus. Kita pikir mungkin sudah akan berakhir virus dengan adanya suntik Sinovac dan sebagainya, tetapi makin gawat, makin gawat. Saya bilang, Pak Kamar, di mana sekolah yang Bapak pimpin? Dia bilang tetap jalan, Bu. Ya, tahun ini ya saya sudah bekerja sama untuk membuka sekolah paket di tempat mereka dan mengirimkan siswa-siswa. Walaupun mungkin ini yang nggak jelas, banyak yang nggak jelas tahun ini Pak Rabat ini nggak jelas. Kenapa saya bilang nggak jelas? Saya mengajar untuk anak-anak sekolah minggu, dan Bu Ketut juga udah pernah datang di tempat kami di kampung. Saya pelayanan juga di Novi, pernah sampai ke daerah kan. Novi saya sangat berterima kasih. Saya bisa jadi gembala juga karena dukungan beliau-beliau ini. Duluan kita tadinya ya. Mereka selalu datang mensupport dan mensupport. Dan 2 minggu kemarin baru ulang tahun yang ke-14 tahun. Tepuk tangan untuk Tuhan. Secara logika gak ada yang mustahil sama Tuhan. Ya, kami orang-orang susah. Di sini saya lihat masih keren-keren, saudara masih berbaju keren-keren. Kalau dulu datang ke gereja kami masih banyak yang nggak pakai sandal. Tapi tetap saya bersyukur. Kalau dilihat dari nilai mereka, secara mata kita itu tidak ada artinya.
Tetapi kalau dalam Kristus, satu orang gila, 2000 babi mati. Kalau baik sekarang matang aja kan? Karena nanti ada pendeta, tim dari yayasan suami saya, 20 orang yang datang. Saya beli babi, mahal kali babi. 1 kilo babi 120.000 paling murah di Cengkareng. Saya bilang, kenapa begitu mahal babi ini? Saya bilang, ya karena sedikit yang ada sekarang, Bu. Saya telepon dari saya, babi di kampung kita. Karena orang Batak biasa kalau ada acara, babi, acara ada. Dia bilang adik saya 140 sampai 150. Coba saudara bayangkan, 2000 babi kali mungkin satu babi yang 20 kilo aja, ya kali 120. Ya saudara saya itu sendiri, saya nggak tahu matematika karena saya cuma lulusan teologi. Haleluya. Saya nggak tahu 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang, sisa 12 bakul yang lain saya nggak tahu, nggak perlu saya tahu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita masuk ke dalam nilai kekekalan itu. Jadi apa kita? Adalah kita juga dengan Tuhan. Saudara jadi orang-orang sukses di dalam Tuhan, itu juga saudara yang menentukan. Saudara menjadi sampah, itu juga saudara yang menentukan. Di dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup ke surga atau hidup berglori. 2 pilihan. Saudara-saudara, saya menghabiskan waktu. Ada sebelum saya buka gereja, saya melayani yayasan. Ya, tapi Ketut dan Nopi tahu sejarah pelayanan saya sehingga ada sampai saat ini. Saudara tahu, puluhan tahun dari tahun 98, saya guru 96, saya guru sekolah minggu sampai sekarang. Puluhan tahun. Orang dari waktu mereka kecil, kita nyanyikan lagu King Kong badannya besar. Dan bapaknya kawin lagi, anaknya sekolah minggu. Kita pun sekolah minggu itu sudah jadi dewasa, mereka menikah punya anak, menjadi sekolah minggu kita juga. Tetap kita menyanyikan lagu King Kong badannya besar. Dan ada satu sekolah minggu saya sudah bapak bilang sama saya, King Kongnya kok nggak mati-mati Bu Linda. Dari saya hidup, udah sekarang saya 27 tahun, King Kong tetap King Kong. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi pertanyaannya sekarang, selama puluhan tahun yang sudah kita injili ini, ya mungkin ratusan yang dibaptis, menerima Yesus, ya mungkin Tante Ketut juga lihat, boleh balik kami membaptis orang untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi masuk kanan, keluar kiri. Kalau jadi gembala kita, kalau orang Batak bilang, udah kita hantam mukanya dia. Kenapa? Karena tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Kenapa saudaraku? Dia nyaman di dalam dosa itu. Pertama dia nanti nangis. Dulu ada teman kami, Tuan Reas, yang puji Tuhan sekarang sedang gembala di Jepara, menyerahkan semua opo-opo anting sampai 7 di sini, 3 di sini, laki-laki bapak-bapak udah punya cucu. 10 lah anting-antingnya. Bayangkanlah itu satu pun nggak punya anting-anting itu. Kemudian dia serahkan opo-oponya. Saya akan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dibaptis sesudah itu, goodbye forever. Satu keluarga itu ada 8 orang waktu itu dibaptis, tetapi tidak ada satupun yang mau kembali kepada Tuhan. Saudara, 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, cuma 1 yang kembali kepada Tuhan. Saudara, nilai kekekalan itu, milikilah itu. Karena sebentar hidup kita ini tidak ada yang tahu seperti uang. Seperti uang. Saya ketua Yayasan Imam Indonesia kemarin, Bapak Bopi Nori sebagai ketua PDLI, ada datang dari Kementerian Agama untuk melayan ketua Yayasan Iman yang merupakan rektor kami. Saya lulusan dari Sekolah Teologi Injil Indonesia Yogyakarta. Saudara, waktu dia yang itu yang punya semua duta buah yang ada di Indonesia. Pertama suaminya meninggal 3 tahun yang lalu. Kemudian istrinya baru umur 52 tahun. Tiba-tiba dia bilang semua kekayaan ini tidak ada berarti. Dia dapat serangan jantung dan tiba-tiba dia pulang ke rumah bapak. Kemarin 3 hari yang lalu teman saya malam dia masih WhatsApp saya, menanyakan kabar saya. Pagi dia sudah meninggal. Kemudian baru kemarin juga ada teman saya
memang teman-teman SMA di grup. Saya bilang, apa kabar ganti? Wah, setelah saya menjadi janda, betapa sulitnya menjadi single parent. Saya bilang, tetaplah kuat kamu. Kamu punya agama. Kau percaya bahwa si Roto Mustaqim itu sanggup menolong kamu karena dia dari seberang. Saudara, apa yang terjadi? Udah meninggal. Tadi pagi, berita dari kawan saya, sudah pulang ke rahmatullah. Inna ilahi ya inna rojiun. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini sangat singkat. Sangat singkat, jangan kau main-main. Jangan kita main-main. Puji Tuhan, ada anak-anak muda tadi yang melayani mereka kita di sini. Semangat! Karena apa, saudara? Tuhan bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya pencurahan Roh Kudus akan terjadi di tempat ini. Tidak ada yang mustahil. Saya hanya mengumpulkan orang-orang yang mungkin banyak juga zaman saya, zaman now tidak bisa membaca. Kita ajari membaca. Bagaimana membaca? A, udah kita pulang lagi dari A sampai Z, Z balik ke A. Itu sulit diterangkan. Tapi biar Roh Kudus yang menerjemahkan firman-firman ini. Haleluya. Bersatu di tempat ini. Ibu Ketut memberikan satu tema buat kita dari kitab Kisah Rasul, karena memang masih berhubungan dengan Pentakosta. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang bawa Alkitab ataupun mungkin handphone suci saudara, supaya saudara bisa melihat keajaiban Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Rasul pertama ayat yang ketiga. Ya, saya baca kepada saudara mengenai kuasa Yesus yang hidup. Kisah 1 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Ya, mulai ayat 1 aja ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang utama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Setelah menderita ia selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Saudara, dikatakan dalam firman ini Roh Kudus yang menjanjikan. Terima kasih untuk Tante Ketut yang sudah memberikan tema tentang Yesus yang hidup. Sesudah mati dia bangkit, dan sesudah bangkit dia menunjukkan dirinya kepada pertama-tama kepada malaikat, kepada Petrus dan kepada murid-muridnya, dan kepada orang-orang, membuktikan, menyatakan secara realita yang pertama Yesus kita itu hidup. Yang kedua mungkin kita bisa baca dulu di dalam kitab Lukas yang pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga ya. Ya, saya baca saudaraku di dalam Lukas pasal 3 ini akan ku baca buat saudara ayat 4. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, bahwa kebangkitan Yesus adalah berkenaan dengan pemberitaan Injil. Saudara dipilih adalah satu tujuan Tuhan. Ada satu buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life. Setiap manusia dipilih Tuhan memiliki satu tujuan untuk saudara dipilih melakukan pekerjaan kekekalan. Katakan amin. Mengerjakan kekekalan. Saudara jangan terlena dengan dunia ini. Dunia ini memang banyak menarik. Ketika saudara memegang HP itu banyak yang menarik di situ. Ya game lah, ya permainan-permainan mungkin, medsos dan sebagainya. Bisa orang berjam-jam di medsos, dari Facebook dan segala macam. Tetapi bagaimana kita membaca firman ini? Adakah waktu kita untuk membaca 1 menit atau 1 jam, setengah jam? Kalau pendeta dimaksimalkan, diminimalkan 1 jam. Jemaat minimal setengah jam. Kenapa? Sudah mengenal Tuhan. Karena Alkitab ini adalah kebenaran. Alkitab ini adalah kehidupan. Saudara,
Mungkin orang bisa jadi profesor, doktor, tapi kalau tidak menguasai Alkitab ini, tidak mengerti dan memahami Alkitab ini, hidupnya akan menjadi kosong. Saudara mungkin tidak pintar, tidak cerdas, tapi Alkitab menuliskan Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Saudara baca firman ini, saudara akan diberikan hikmat akal budi. Saya anak pendeta kampung, bapak saya buta pendakosta, bapak saya buta huruf, samping buta huruf, mama saya buta, nggak bisa lihat saudaraku. Tapi setiap hari, setiap pagi kami berkumpul. Ada bapak saya, ada 10. Setiap hari dibacakan firman Tuhan ini. Dan ini menuntun orang-orang yang buta untuk bisa melihat. Menuntun orang-orang yang bodoh supaya jadi cerdas. Menuntun orang-orang yang tuli supaya bisa mendengar. Menuntun orang-orang yang lumpuh supaya bisa berjalan. Tergantung pilihanmu. Tergantung pilihanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rumah bapak saya, di depan rumah bapak saya itu ada kuburan. Yang mungkin kalau pasar tahu itu di Baliga itu rumah bapakku ada di depan percis ada kuburan nomensen. Dan pada zaman itu masih sedikit orang yang pergi menginjil. Tetapi bisikan Roh Kudus dia membaca firman ini setiap hari karena bapak saya anak tunggal. Dan bapak saya berkata, Tuhan, apa yang kau mau? Dia nangis ketika berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dia berdoa di gua karena opung kami, nenek moyang kami penyembah berhala. Dia nangis ketika Tuhan berkata, bayarlah perpuluhanmu. Nama bapakku si Jargat, bayarlah Jargat perpuluhan kau. Kemana aku bayar Tuhan? Gereja. Kau pergi ke gereja, bapak kami di gereja kami. Ya, dia banyak belajar dari firman Tuhan ini. Dan kemudian dia mengasah otaknya. Bagaimana caranya si nomensen ini datang ke Indonesia menginjil orang-orang Batak. 90% lebih orang Batak itu karena penginjilan dari Pak Nomensen ini menjadi percaya Yesus. Betul Pak Sarmen? Ya, ada Universitas Nomensen, ada sekolah teologi Nomensen di Medan, itu sekolah tertua yang sangat bagus. Saudara, bapak saya pergi dan memegang patung daripada Nomensen ini dan berkata, kalau kau datang ke negaraku ini, aku pun mau ke negaramu. Itu mustahil. Saudaraku, mustahil terjadi. Dan kemudian dia berdoa dan dia jadi penginjil. Dia buka sekolah Alkitab. Beda ya sekarang. Bedanya begini. Kalau zaman dulu sekolah Alkitab, orang-orang Pentakosta itu nggak harus lulus sekolah. Nggak pun dia lulus SMP, nggak pun lulus dia SMA, nggak pun lulus dia orang-orang universitas. Yang penting orang itu mau diberikan. Dimuridkan nanti selama 9 bulan tinggal di rumah kami. Tapi berbeda dengan zaman sekarang. Udah kita ajari sampai suara hadis, 1 jiwa pun bisa dimenangkan. Bayangkan, mereka bisa buka gereja, mereka bisa melayani Tuhan, mereka bisa pergi ke berbagai tempat di belahan Indonesia ini, sampai ke dunia internasional. Karena apa? Roh Kudus itu memampukan orang untuk bisa memiliki api kuasa Roh Kudus. Coba Ibu Novi baca dulu Kisah 1 ayat 8 dulu. Kisah 1 ayat 8. Maaf saya minum ya, sampai si Novi baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saya percaya gereja ini menjadi gereja yang misioner. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan engkau memandang dirimu kecil, karena Tuhan kita itu besar. Pengetahuan Allah telah diberikan kepada setiap kita di sini. Otak kita, DNA kita, semua berasal dari Tuhan. Orang desa itu bapak itu berdoa. Kemudian doanya terwujud. Tahun 95 dia urus 90 dia urus paspor untuk dia berangkat ke Jerman dan ke Belanda. Mamaku bilang, sudah rintik kau, bahasa Bataknya, gila. Kau mau ke Belanda, uangmu gak ada. Macam mana orang mau berangkat ke Belanda? Tapi dia tanya-tanya orang. Wah, kalau ke sana mesti ada investasinya, tabungannya. Zaman itu diminta mesti ada uang waktu itu 50 juta.
Zaman itu sawah kami pun dijual, gak mungkin sampai 50 juta, barangkali cuma 10 juta. 5 kali dia ditolak. Terakhir dia bilang kepada orang kebetulan, kalau kau tolak aku, hati-hati kau, karena Tuhan yang menyuruh aku. Kebetulan ganti orang kebetulan itu marga Bakari buat, bapak aku Bakari buat. Kalau orang Batak, apa itu? Makuli mudarnya katanya. Apa itu ya? Darahnya bunyi. Wah, gimana rupanya bapak tua? Katanya. Ya, ini suara Roh Kudus. Katanya. Dia berkobar, kesempatan dia berkobar di kedutaan di Siantar itu waktu itu. Saya harus berangkat, udah 5 tahun tertunda. Hati-hati kau kalau saya nggak berangkat katanya. Lah gimana kau bapak udah mau bapak tua berangkat? Kan nggak ada uangmu. Kau jangan bilang itu. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Daripada ribut kau, kata pengaribuan ini, udah berangkatlah kau katanya. Kululuskan hari ini pisah kau ini katanya. Kemudian dia urus semua baju-bajunya semua, dia berangkat. Saya nggak tahu dia mau kemana waktu itu ya. Saya udah kuliah di Jogja waktu itu. Kemudian masih waktu itu kan telepon memang ada, tapi kan nggak ada handphone telepon. Itu pun masih jarang sekali orang punya telepon. Udah kaya orang kalau punya telepon. Dan bapakku bertelepon, naritik bapak kau itu, udah gila bapak kau itu. Doakanlah katanya, doakan. Mau ke Jerman lah dia, udah gila dia, udah gila. Bapakku jawab, ikut Yesus harus gila. Amin. Ikut Yesus harus gila. Kok bisa pak? Kata bapakku, iya. Raja Daud juga melompat-lompat ke gerangan. Istrinya Mikal bilang dia gila. Akhirnya dia berangkat ke bendara. Tahun 94 itu. Dibawa bajunya semua. Kemudian mamaku bilang, kalaupun kau mati, jangan kau mati di negara orang. Ingatlah anak kita ini masih banyak yang kuliah. Kalau kau mati nanti, bagaimana kami? Pasti saya masuk surga. Dan anak-anakmu ini pun anak cucu orang benar. Pasti ditolong Tuhan. Ya kalau begitu, antarlah kemana. Mama aku kata dia. Ya sama anaknya satu. Kemudian anaknya ini guru. Zaman dulu guru kan beras catu dari pemerintah, gajinya pun kecil kali. Pak, tunggulah aku kaya, nanti aku kasih ongkosmu. Dia muluk kau itu katanya. Aku harus berangkat katanya. Udah sampai di Medan itu dia berbahasa terus. Habis dia berlutut di bandara, bikin malu kami. Bikin malu. Mama aku bilang, balik Lahore, kata bahasa Batak itu, bikin malu pak. Pulang kita. Kau yang pulang, udah kau antar aku pulang, kau nggak mau pulang. Saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba ada seorang ibu kata, dia bilang, Pak mau kemana? Mau ke Jerman. Habis ke Jerman saya ke Belanda, udah keluar visa saya, udah kurus semua paspor saya. Semua udah lengkap. Ada yang undang bapak dari sana, tentu ada. Kalau nggak saya nggak berangkat. Siapa Pak? Yesus. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Sudah percaya itu ya. Kemudian saudara, akhirnya ibu ini bingung juga. Udah 2 jam, gak ada mujizat. 3 jam, gak ada mujizat. Udah makin gila ini pikiran aku. Pulanglah kami pak. Kalau lu mau mampus aja dah. Pas, udah 5 jam. Ibu yang tadi datang lagi. Sudah aja bapak mau kemana? Saya mau berangkat ke Eropa. Kalau gitu pak, saya hari ini memang berangkat ke Eropa juga. Tidak jadi saya berangkat. Kita ubah rumah ini supaya menjadi nama Bapak. Tepuk tangan untuk Tuhan, dia berangkat. Dia berangkat. Dan sampai kita bisa bayangkan kalau kita pergi ke negara asing, kan itu pasti transit. Saya ke Korea 2 tahun kemarin dengan kepala SCA, itu ada transit juga. Apalagi ke Eropa, itu pasti transit. Waktu transit ke mana Pak? Ya aku juga nggak ngerti aja apa yang dikatakan itu katanya. Ganti pesawat gimana Pak? Ya ganti aja, ganti. Tengok orang yang aku ikut aja. Nah kalau salah, dia akan salah. Tiba-tiba dia turun dari pesawat terbang itu, ada yang kenal dia. Jarna, mau kemana kau? Wah, kok ada yang panggil nama aku di foto ini gitu ya kan? Kok ada yang panggil namaku? Rupanya bapak ini sudah menjadi duta besar di Jerman pada saat itu, yaitu Bapak Panggabean, mantan gubernur, satu sekolah dia dulu. Waduh, ya enggak, kau mau kemana? Enggak kemana-mana, ke rumah mama. Enggak ada yang aku kenal di sini, cuma kau. Kalau kau nggak bawa
berurusan dengan yang di surga sana. Loh, tujuan kamu kemana? Ya saya mau menginjil. Oh gitu. Ya udahlah, ayolah katanya. 3 bulan dia dibawa penginjil karena dia orang gentahan, bebas semuanya untuk dia tinggal di sana. Pulang-pulang dia udah bawa mantel, pulang-pulang bawa sepatu mamaku. Dia mampir di Jakarta, dibawa juga sepatu kuba. Baik kali kau pak, aku bilang kayak gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, tepuk tangan dulu. Tuhan yang sangat kaya, pergi beritakan Injil karena Yesus itu hidup. Jangan kita nyanyi sebab dia hidup, tapi sampai di rumah mana nih? Kompor gak hidup-hidup. Aduh mana ini? Kontrakan rumah gak bisa dibayar dia aja. Kontrak rumah gak bisa dibayar. Mana nih Tuhan ini? Tuhan berkuasa. Jadi pintar ya kan? Kemenangan terjadi di sini. Tiba-tiba suaminya mungkin bentar dia. Aduh, kau nggak jangan kau nyanyi terus. Udah tahu nggak ada uang. Wah dia kasar. Kita jawab, dia jawab 1, dia kata 1, kita jawab 5. Terjadilah perang Vietnam, betul nggak? Kalau kita belajar, Tuhan itu kaya. Katakan ke kiri kananmu, Tuhan kita sangat kaya. Jangan pernah katakan, kami ini orang Cengkareng, orang Kalideres pinggiran. Ya, Yesus lahir di pinggiran, tapi dia bukan kampungan. Saudara-saudara adalah orang-orang yang sangat penting di hadapan Allah, tapi memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Berdoa, orang bisa A, B, C. Gereja kami di Citra 1, karena ibu ketut dulu majelis di gereja pusat. Ada beberapa majelis itu berkata ditutup aja, karena nggak ada keuntungannya. Betul memang. Kalau kita buka restoran, pasti ada keuntungannya. Tapi kalau buka gereja ini, pengeluaran yang banyak, pemasukan nanti dulu ya kan. Kalau hamba Tuhan itu, kalau pengeluaran banyak, pemasukannya nggak jelas. Hanya Tuhan yang jelas. Amin. Kok kayak kalian? Kurang semangat kuliah kalian semua. Padahal kalian tinggal di ruko luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini ada kerajaan. Gak ada yang mustahil. Menunjukkan Yesus hidup. Kemudian yang pertama, realita pertama Yesus hidup. Yang kedua, realita pengajaran. Saudara harus belajar firman Tuhan. Bersedia dimuridkan. Bersedia menjadi murid. Menjadi murid itu biasanya bagaimana Pak Rabah? Harus taat. Harus taat. Taat, disiplin, dan setia. Jangan hanya mau terima berkat, tapi nggak mau bayar harga. Sikalalalala. Kadang-kadang orang berbahasa roh boleh juga. Doakan aku, pergi pun dia sampai mungkin berihin mendoakan. Supaya urapan Tuhan itu kosong. Kalau kau tidak mau bayar harga. Tuhan mau kita bayar harga. Saya senang tadi ketika Pak Rahmat bilang di sini ada doa semalam suntuk, ada doa 10 hari. Mungkin nanti kita akan lakukan lagi 28 hari pengumuman dari wilayah kita. Saudara, kenapa itulah yang melumpuhkan iblis? Murid ini tidak terpelajar, mereka tidak terpelajar. Petrus itu latar belakang nelayan, tapi bisa mengkocakkan dunia. 1 kali dia berkhotbah, berapa ribu yang bertobat? 3.000. Di kampus saya ambil program master di Kebun Jeruk. Ada satu kesurupan. Dosen-dosen kami ada juga profesor. Waktu kesurupan, semua dokter-dokter ini turun berdoakan. Setannya gak pergi-pergi bingung kan? Coba 1 Petrus berkhotbah yang tidak terpelajar bisa membaptis berapa ribu? 1 kali khotbah. Kenapa? Karena dia mau jadi murid. Saudara mau jadi murid Tuhan? Bayar harga. Gak gampang tahu saudara. Kalau investasi uang bisa hilang, kita bisa cari uang. Tapi waktu hilang, gak bisa lagi kembali. Ini momen atau waktu yang tepat saudara bisa melayani Tuhan. Jangan saudara lihat kiri kanan. Lihat hatimu, saya mau melayani kau Tuhan. Saya mau melayani kau Tuhan. Mungkin kau tahu sendiri dan bukti. Saya lutut di kaki Tuhan. Karena jemaat saya orang-orang pinggiran. Lebih maju dan modern saudara. Tapi Tuhan buat baik. Sekarang kami sudah membeli sebuah tempat ibadah dan sudah dibangun secara permanen. Dan semua tidak ada hutang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Berdiam di kita bersama. Dan itu akan terjadi di tempat ini. Tanya tadi Pak Rahmat, berapa ruko ini Pak?
2M lebih mulia kecil. Haleluya. Amin. Kecil karena Tuhan ini yang punya kuasa kerajaan dan kemuliaan. Amin. Saudara, bangga jadi anak Tuhan. Bayar perpuluhanmu, berikan perpuluhanmu supaya kau diberkati Tuhan. Ketika kau mendukung pekerjaan Tuhan, engkau pun tidak ditinggalkan Tuhan. Ketika jemaatku itu kau ajari membayar perpuluhan, gak ada mau masuk ke arah keluarga, terserah kau pikirku ya gak. Tapi saudara tahu, sekarang mereka dikit demi dikit, anak-anak sekolah minggu mulai, walaupun mungkin hanya itu yang dia bisa lakukan. Doa, baca kitab suci, kamu sekolah minggu apa ya? Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau kita mau tumbuh, berikan waktumu, kenal Tuhan lewat Alkitab ini. Saya yakin itu tidak mustahil sama Tuhan. Jangan takut, kau lihat mungkin dia kaya, gak bisa tolong kita. Kau lihat mungkin dia konglomerat, gak bisa tolong kita. Suatu waktu gereja kami udah habis kontrak, dan pusat pun udah putuskan kontrak. Ada satu majelis bilang tutup aja Bu Linda, karena gak sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Kemudian ada temanku bilang, coba Linda kau kan dulu guru sekolah minggu di tempat Pak Sarian Maja, yaitu bos SCTP. Saya dulu guru pas baru datang dari Jogja, 5 tahun ikut mereka. Kemudian saya datang karena dekat Kalideres itu ada Bottega yang sungguh besar, itu di belakang area ada 1 hektar bekas rumah sakit narkoba. Saya minta tolong dia. Dia hanya jawab dan saya ke rumahnya itu di Menteng. Berdoalah dan berdoa. 1 tahun berdoa, jawabannya berdoa dan berdoa. Mungkin 10 tahun tetap berdoa dan berdoa. Bisa hancur aku ya kan? Hancur hatiku, hancur jiwaku, merana aku. Mungkin aku akan nangis. Bila aku bilang terlalu, sungguh terlalu ya kan? Bagi aku berdoa, berpuasa. Ku ajak jemaat-jemaat, mari kita berdoa. Ketawa dengan jemaatku, gak mungkin lah. Kita janji, siapa kita mau membeli gedung ini, kita berkumpul. Gedung itu ya memang waktu itu, kalau sekarang mungkin udah 2 lebih ya. Waktu itu masih murah, 500 juta. 500 juta pun udah susah ya. Kemudian hanya terkumpul 1.500.000. Yang kita mau beli 500 juta. Barangkali aku bawa ke properti, aku datang ke Citra 1. Berapa uang buku? 1,5 juta. Rumah itu berapa? 500 juta. Udah mimpi kau, dan barangkali kau gila Bu, ya kan? Gila memang itu Tuhan itu. Tapi kalau gila dibilang dunia ini, Tuhan bilang kita waras. Haleluya. Kayak kenapa gak gila? 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000. Sisa berapa bakul? Kalau ada orang Batak dari bungkus itu plastik. Saya senang bungkus. Kalau ada pesta, kita bungkus itu. Jadi untung di situ gak ada orang Batak. Mungkin orang jauh aja yang ada waktu itu. Itulah perkalian Tuhan. 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang. Jadi kalau kau mungkin gak punya apa-apa, belajar seperti janda miskin itu. Tuhan, cuma 2 keping perak ini yang aku punya, tapi aku belajar memberi yang terbaik kepada Engkau. Belajar memberi yang terbaik kepada Engkau. Tuhan akan berikan yang terbaik kepada Engkau. Haleluya. Tapi kalau kau hitung waktumu susah, nyambung gereja pun susah, berdoa apalagi, memberi nanti dulu. Berilah, kau lebih kaya dari orang kaya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sebagai bukti Yesus itu hidup. Nilai kekekalan itu berharga di mata Tuhan. Saudara, ada satu temanku sebagai terakhir ini kesaksian supaya saudara bangkit. Dia putus cinta 20 tahun lalu. Dia udah sekolahkan cowok itu, kami dulu pelayanan, anak jalanan di lapangan banteng. Dia mau bunuh diri. Aku bilang, bodoh kali lah kau. Udah jauh kali kita dari Medan Sana, bunuh diri pula kau. Cemana Linda, katanya. Udah habis waktu, kerja menjadi babu, kawin pula dia sama orang lain. Pengen ku racun monyet itu katanya. Jangan kau racun. Kau racun nanti kau masuk penjara neraka pula. Kemudian saya doa dia. Dia bilang, baca firman Tuhan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kau akan jadi saksiku.
di bumi dan di seluruh di Samaria dan seluruh ujung bumi. Betul gak Linda firman ini? Betul lah. Kami tinggal kos tahun-tahun 95, belum kawin saya waktu itu. Kemudian dia bilang kami tidur karena cuman 2 lah kamar kami ini. Banyaklah ceritanya. Aku pengen ke Amerika. Kurasa kau udah gila, aku bilang. Cinta udah memutuskan kau. Sedangkan dia pun udah memutuskan kau. Ke Amerika pula kau. Gajian nanti kau ritik. Gila kau pula, aku bilang. Terus saya bilang, wah Linda, kau jangan kayak gitu ya, katanya. Dia ada teman, ngajak dia. Happy kau mau jadi pembantuku? Enggak, aku mau berangkat ke Australia. Rupanya kalau untuk berangkat stay di Amerika, untuk jadi tenaga, kalau mau jadi TKW, harus juga apply dulu dia ke negara asing, baru bisa langsung berangkat ke Amerika. Kemudian dia berangkat jadi visitor di sana selama 5 tahun. Pulang dia, anybody home, kata saya di rumahku, aku udah jadi cleaning service di satu gereja. Wah, apa kerjamu Linda? Masih baru aku bilang, kamu bersih-bersih gereja ini, berangkat apa-apa, dia selalu mendesain. Itu nilai kekekalan katanya. Aku udah berangkat ke Amerika, ini aku udah pulang dari Australia. Kau jangan banyak bermimpi lah, kau banyak cinta kau, aku bilang. Ini foto kan dulu belum ada HP ya. Ini foto aku, bawa fotonya. Ini lo pantai-pantai sekarang katanya. Terus udah itu kerja apa cara babysitter. Ayo kita ke Monas, mau berdoa kita. Ngapain kita doain orang-orang seorang gila kan itu salah sih bilang. Gak apa-apa kita doain lah. Kan kita daripada di rumah nganggur, lebih baik kita doa. Siapa tahu nanti ada yang kita kenal di Monas itu. Berkeliling orang gila, namanya pengangguran ya kan. Jadi kita, wah saya tuh kerja di gereja, cuma nyapel aja kerjaku. Jadi selesai itu ya mau menginjil terserah. Kemudian dia waktu itu ketemu, ya kan kita nyanyi dia, mukanya ya gak cantik-cantik amat gitu ya. Ada yang jatuh bapak-bapak, wah orang Batak yang kau tahu, ya orang Batak itulah tadi aku bilang maklum bahasa. Jadi apa bunyi mudahnya, baru apa kau? Berubah katanya. Waduh. Rupanya dia pas pampres dan kakaknya kerja di kedutaan Amerika. Waduh, aku mau ke Amerika. Akan pernah itu. Coba bayangkan. Padahal dia udah berkumpul bertahun-tahun. Berangkatlah dia. Sekarang udah 17 tahun. Dia berada di Amerika. Itulah memberangkatkan saya. Saya pertama ketemu di Facebook. Karena maklum saya juga memang agak kampungan. Baru-baru ini aja saya Facebookan. Dibikinlah messenger. Gua sekarang udah di Amerika. Gua harap kau datanglah untuk jumpain aku di sini. Ku kirim pulang kosmu. Kau jangan banyak cerita kau. Ku tengok memang profilnya. Udah di Amerika, di California. Mata kali dipikirku kan. Langsung aku telepon dia lewat messenger. Di mana kau sayang? Sayang aku bilang ya kan. Aku lihat dari dekat. Waduh, apa visimu? Waduh, kau kok nanya? Iya. Aku mau, kalau kau mau datang ke Amerika, gak apa-apa kau datang. Wah ada ini, mau konferensi kami ke Korea, kirim ke ongkosku. Dikirimlah 3.000 US dollar, 45 juta. Tepuk tangan untuk Tuhan. Pasang perjuangan, ketua kita di sini, ikut Linda ikut. Dilihatin istri yang mungkin dia pikir orang miskin dari mana kok ikut ya kan? Cuman gak diungkapkan aja ya kan? Sosial Tuhan itu baik. Kemudian gereja kami akan kami tingkat tahun ini. Dia bilang, hitung semua, kalkulasikan, saya akan kirim. Sebagian lebih kirim. Tepuk tangan untuk Tuhan. Gak ada yang mustahil. Dan dia menikah. Dia bilang, maunya aku dapat anak satu-satunya yang memiliki warisan banyak dan mertua yang gak cerewet. Betul, Tuhan kirim. Pengusaha, dia dapat bos di Amerika itu. Datanglah kau Linda, siap menjemput. Tak usah aku datang. Uanglah kirim supaya aku bangun dulu gereja ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tapi itu tidak datang begitu saja. Bayar harga kita. Berdoa. Baca kitab suci. Gunakan bahasa roh. Kalau kau belum bisa bahasa roh, gak masalah. Tapi doa. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan itu mampu. Sekitarmu gak bisa kasih kau apa-apa. Tapi Tuhan bisa buka telinganya. Dari manapun dia bisa bekerja. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita. Saya serahkan kepada Tante Ketut untuk berdoa. Mari kita bangkit berdiri.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau membekali jemaat-Mu dengan luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Kau mengingatkan pun posisi kami sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau pakai untuk memberitakan Injil, yang Engkau pakai untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ada harga yang harus kami bayar, tapi Tuhan, kami tidak mau melihat itu semua. Kami mau memandang kepada Tuhan. Bagaimanapun cara Tuhan membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati dan diberkati oleh Allah. Kami siap ya Tuhan, sekalipun ini sulit, mampukan kami Tuhan, supaya kami sampai kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang sudah kami pelajari Tuhan, dari hal-hal yang kecil. Engkau mempedulikan kami, karena Engkau mau kami Tuhan mengingat nilai-nilai kekekalan ini harus kami miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pekerja-pekerja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak yang mengakui bahwa Engkau lah Bapa kami yang kekal. Tuhan, tolong kepada kami semua, ingatkan kami Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami tidak akan merasa rugi ketika kami berkecimpung dalam pelayanan Tuhan, baik itu Tuhan kelihatannya kecil maupun kelihatannya besar di mata manusia, tetapi semua itu sama di mata Allah. Ketika kami Tuhan diberkati oleh Tuhan, bahkan mungkin berkat itu tidak seperti yang kami harapkan, namun kami tetap menyalurkan itu sesuai dengan porsi yang Kau berikan bagi kami, sehingga berkat yang kami salurkan itu tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan mengalirkan dengan cara Tuhan. Tuhan Allah kami adalah Allah pembuat mujizat. Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus akan terus Tuhan beracara, berbicara dalam hati kami, dalam roh kami, bagaimana kami mengutamakan nilai-nilai kekekalan ini dalam kehidupan kami, supaya kami tidak sia-sia. Sekalipun Tuhan saat ini Engkau memanggil kami Tuhan dengan cara-Mu, kami siap untuk itu, karena kami sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan, kiranya waktu ini tidak akan berlalu begitu dengan sia-sia, tapi kami isi waktu ini Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mulia yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan Ibu Linda yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, kesaksian-kesaksian yang Kau meteraikan dengan Roh Kudus, sehingga kesaksian yang begitu luar biasa. Banyak hal-hal yang kami petik dari kesaksian ini. Mungkin saat ini Tuhan kami hanya terbatas untuk menerimanya, tapi Roh Kudus akan mengingatkan kami suatu saat bahwa firman Allah yang kami dengar saat ini membekali dan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama yang diberkati mengatakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dari kita mengatakan how great is our God.
Allah kami yang maha besar. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Engkau sangat memperdulikan, memperhatikan kami semua. Engkau sangat care akan gerejamu di tempat ini Tuhan. Engkau membentuk kami demikian rupa melalui kebenaran-kebenaran firman Allah, melalui roh-Mu yang bekerja dalam batin kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur kepada Engkau. Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan akan membaca firman-Mu, berdoa kepada Tuhan, taat kepada Roh Kudus. Sekalipun sulit untuk kami dapat mengerti dengan akal pikiran kami, Roh Kudus mampukan kami untuk mengikuti kegerakan-Mu Allah, supaya kami benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Allah, tidak mendahulukan diri kami dan kepentingan Allah, melainkan sebaliknya kepentingan Tuhanlah yang kami dahulukan dalam kehidupan kami. Maka Tuhan pun akan membuat kami terheran-heran bahwa Tuhan sesungguhnya bukan memeras kami, bukan memaksa kami. Engkau sedang membawa kami kepada suatu tempat, suatu keadaan yang lebih baik, yaitu naik bukan turun, jadi kepala bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Allah termeterai oleh kuasa Roh Allah pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kepadamu Tuhan. Setiap langkah kami seringkali ada hambatan-hambatan, baik dalam usaha pekerjaan kami, dalam keluarga kami, selalu ada Tuhan gangguan-gangguan. Tapi kami percaya kepadamu Bapa, Engkau memampukan kami melalui Roh-Mu Allah untuk mengatasi setiap hambatan, gangguan itu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bertumbuh di dalam Engkau, dewasa di dalam Engkau, karena ada Roh Kudus, ada firman Allah, ada doa-doa yang diberkati oleh Tuhan, memampukan kami tegar, kuat, dan bertumbuh di dalam Engkau. Kau berkati hamba-Mu Ibu Linda, Ibu Linda Pangaribuan Tuhan. Begitu banyak aktivitas yang dia harus kerjakan, jalankan. Namun Tuhan tidak mengabaikan panggilan yang sesungguhnya, yaitu memberitakan firman Allah di dalam kekuatan kuasa-Mu. Tuhan, jadikan kami semua alat-alat Tuhan. Jadikan kami semua pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan, yang dapat menyukakan hati Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami Tuhan akan meneruskan ibadah kami yang kedua. Tuhan juga yang memberkati kami. Buat anak-anak Tuhan yang sudah datang pagi hari ini, sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mengingat juga Tuhan akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, sekiranya Tuhan akan memberkati setiap apapun yang kami lakukan dalam ibadah syum ini Tuhan. Baik doa pencurahan Roh Kudus atau doa Pentakosta, Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami untuk kami terus berdoa. Roh Kudus mampukan kami. Tuhan, 1 jam Tuhan, 1 jam Allah. Kiranya Engkau memberikan kami kemampuan ilahi untuk kami dapat mengikuti acara ini Allah. Karena bukan manusia kami sukakan, tapi Tuhanlah yang kami senangkan. Di dalamnya ada kekuatan kuasa ilahi akan membuat kami Allah menjadi anak-anak Tuhan yang berurut di hadapan Allah. Bukan pembangkang, bukan pemberontak, tapi taat karena ada Roh Kudus, Roh yang ajaib itu menyertai kami. Berkati Tuhan ibadah tengah minggu, berkati ibadah kami di hari Minggu, dan berkati juga Tuhan pelayanan kami apa yang kami lakukan. Demikian juga pelayanan hamba-Mu Ibu Linda terus diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Engkau telah mendengar kebenaran firman Allah. Engkau sudah dipuaskan dari kesaksian-kesaksian pengalaman anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Allah. Karena Engkau datang di hadapan Allah ke dalam rumah Tuhan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang Engkau juga kembali ke rumahmu dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dan melindungi Engkau. Wajah Tuhan menyinari Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai saudara. Roh Kudus akan memampukan engkau untuk hidup mendapatkan nilai-nilai kekekalan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau diberkati oleh Allah. Kami memuji kebesaran-Mu. Ada
Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua sampai di acara kenaikan Tuhan Yesus lewat syukur. Tuhan Yesus berkati